seorang penyanyi terkenal dunia dan dia juga seorang penulis lagu. Dia memulai karirnya ketika dia masih kecil dalam grup familinya yang diberi nama The Jackson 5, dan dia juga banyak mendapatkan penghargaan di dalam karirnya. Albumnya juga masuk ke Guinness Book of Record dikarenakan albumnya terjual sangat pantas dan banyak lagu di seluruh dunia, dan banyak lagi penghargaan-penghargaan lain yang dicapainya, sehingga kan dia menjadi penyanyi terkenal di dunia dan penyanyi nomor 1 di dunia, sehingga kan dia dicintai atau disayangi oleh peminat-peminatnya, sampaikan ramai yang meniru gayanya, tariannya, dan juga lain-lain yang berkenaan dengan Michael Jackson, sampai ada peminatnya sanggup mengubah wajah mereka supaya terlihat sama seperti Michael Jackson. Dan Michael Jackson berencana membuat konser terakhirnya di London setelah lama dia comeback. Setelah lama dia tak membuat konser, inilah comeback Michael Jackson, tetapi ini adalah konser terakhirnya dikarenakan dia ingin bersarah dari karirnya. Pada masa itu dia sangat fokus pada konsernya yang berjudul This Is It Michael Jackson yang berlangsung pada 25 Julai 2009. Tetapi sangat disayangkan Michael Jackson meninggal pada 25 Jun 2009 di rumahnya di Los Angeles 1 bulan sebelum konsernya berlangsung, yang disebabkan oleh obat propofol yang disuntikan kepadanya oleh dokter pribadinya, Dr. Conrad Murray, yang disebabkan Michael Jackson tak dapat menahan rasa sakit di badannya dan dia sudah macam edik dengan obat penahan sakit tersebut, sehingga kan dokter pribadinya, Dr. Conrad Murray, menyuntikkan obat tersebut untuk membuat Michael Jackson dapat tidur ataupun beristirahat sekejap, sebab Michael Jackson ini tak dapat tidur dari pagi hingga kan sampai ke pagi lagi, dia masih belum tidur. Disebabkan kerana itu Dr. Conrad Murray menyuntikkannya obat propofol tersebut kepadanya. Tetapi obat propofol ini sangatlah keras. Obat ini tak boleh dikonsumsi saja-saja kepada orang yang biasa, sebab obat ini digunakan oleh dokter ketika mereka ingin menjalani operation kepada seseorang. Mereka akan menyuntikkan obat propofol ini kepada pasiennya supaya mereka tak sedarkan diri dan tak terasa sakit ketika mereka menjalani operation. Ketika Michael Jackson mengkonsumsi obat tersebut, dia dijaga oleh dokter pribadinya, Dr. Conrad Murray, yang sentiasa berada bersamanya. Tetapi Dr. Conrad Murray ingin pergi ke toilet sekejap. Dalam masa lebih kurang 10 menit, ketika dia kembali, dia melihat Michael Jackson sudah tak bernafas, dan dia pun melakukan percubaan CPR untuk beberapa kali, tetapi juga tak berhasil, dan dia berencana membawa Michael Jackson ke hospital yang diikuti oleh anak-anaknya dan juga pengawal-pengawal Michael Jackson. Sesampainya di hospital, Michael Jackson dijaga ketat oleh pengawal-pengawalnya dari wartawan-wartawan yang ada di dekat sana. Dan pada pukul 2.20 petang, Michael Jackson dinyatakan meninggal dunia dikarenakan gagal jantung ataupun heart failure. Dan abangnya menyatakan kepada media ataupun kepada pers yang adiknya telah meninggal dunia. Michael Jackson, the King of Pop, telah meninggal dunia dikarenakan heart failure ataupun gagal jantung. Dan ketika polis melakukan penyelidikan atas kematian Michael Jackson, didapati kalau Michael Jackson meninggal dikarenakan obat yang disuntikan oleh dokter pribadinya, Dr. Conrad Murray, yang menyuntikkan obat propofol kepada Michael Jackson. Dan Dr. Conrad Murray dinyatakan sebagai tersangka di dalam kematian Michael Jackson. Dan pada 8 Februari 2010, Dr. Conrad Murray dinyatakan sebagai pembunuh yang tak sengaja
yang kedua, ramai mengatakan kalau peti jenazah Michael Jackson tak pernah dibuka. Sampailah pada saat pemakaman juga peti tersebut masih saja tertutup rapat, tak pernah terbuka, dan siapapun tak ada yang melihat mayat Michael Jackson di dalamnya. Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Konspirasi yang ketiga, dikatakan keluarga Michael Jackson tak tampak seorang pun yang sedih ataupun menangis di saat kematiannya, kecuali anak perempuannya Paris. Yang lain semua tampak tak ada yang sedih, malah ada yang tertawa dan tersenyum-senyum. Walaupun tak sedih, tak nangis, takkanlah di saat kematian keluarga kita punya keluarga, adik-beradik kita, takkanlah boleh tersenyum-senyum dan tertawa? Pelik betul kan? Konspirasi yang keempat, ada juga yang mengatakan kalau Michael Jackson sendiri datang ke acara pemakamannya dan dia menyamar sebagai seorang wanita dengan rambut berwarna perak. Apakah betul Michael Jackson datang ke acara pemakamannya? Konspirasi yang kelima, kejadian ini terjadi di Paris beberapa tahun yang lalu. Seorang lelaki tengah merekam kawannya dengan kekasihnya tengah berjalan. Selepas itu kekasihnya tampak Michael Jackson dan dia menyebut Michael Jackson. Seseorang yang memakai masker putih di mukanya dan dikawal dengan bodyguardnya. Selepas mendengar seseorang menyebut perempuan tadi menyebut namanya Michael Jackson, dia menutup mukanya. Michael Jackson tadi tak tahulah Michael Jackson kata, tetapi orang tersebut menutup mukanya dan dia macam bersorok, dan bodyguardnya lah yang mengejar kedua sepasang kekasih tersebut. Bodyguard tersebut dikatakan adalah bodyguard Michael Jackson semasa dia hidup dahulu, dan sampai sekarang bodyguard yang sama. So confused ya. Mana satu konspirasi yang betul kita pun tak tahu. Dan ada 5 quotes yang diucapkan oleh Michael Jackson yang sangat powerful bila kita mengerti arti dari kata-katanya. Number 1, I don't care if the whole world is against you or teasing you or saying you are gonna make it. Believe in yourself no matter what. So artinya, janganlah kamu pedulikan apa kata orang, percayalah pada dirimu sendiri dan jadikan dia pencapaianmu ataupun jadikan dia achieve di dalam hidup. Nomor 2, the world full of fate, it's important to hope. Berharaplah hanya kepada diri kita sendiri. Nomor 3, start with the man in the mirror. Start with yourself. Don't be looking at the other things. Start with you. Lihatlah di cermin dan mulailah dengan diri kita sendiri. Nomor 4, it's better to fail in originality than to success in invitation. Daripada kita berhasil mengkopi orang lain, lebih baik kita gagal dengan hasil karya kita sendiri. Nombor 5, insult me all you want, judge me as you judge me want, say what you want, say what you think, anything you want. But one thing, don't touch my fans. Wow, so nice words eh? Kamu boleh mengatakan apa saja tentang saya, tetapi jangan kacau peminat-peminat saya. Begitulah dia mencintai peminat-peminatnya. Dia lebih mencintai peminatnya daripada dirinya sendiri. Dan peminat-peminatnya
sangat mencintai Michael Jackson sampai sekarang. Begitulah mereka mencintainya sampai mereka sanggup meniru segala-galanya tentang Michael Jackson. Semoga Michael Jackson menjadi inspiration kepada kita semua ya. Apakah menurut awak Michael Jackson masih hidup? Ini semua hanyalah teori konspirasi yang dikutip dari sebuah artikel. Apapun, kalau memang Michael Jackson masih hidup, semoga dia hidup tenang, aman, dan damai dengan orang-orang yang dicintainya dan mencintainya. Janganlah lagi kita usik kehidupan pribadinya, karena itu ialah hak dia. Tetapi bila Michael Jackson telah meninggal dunia, semoga arwahnya tenang di sana. Rest in peace. Always love you, King of Pop, Michael Jackson. You are always our inspiration. Love you always. Terima kasih telah menonton rancangan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jumpa lagi. Love you, sayang.